Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Tentunya tujuan saya membuat konten YouTube ini supaya kita bersama-sama saling sharing, berbagi, dan saling support satu dengan yang lainnya. Ya, saya juga berharap teman-teman kalau ada cerita-cerita atau sharing-sharing di dalam kehidupan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan kita diskusi bareng dan kita sama-sama saling support satu dengan yang lainnya. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Kalau sharing kita nih ya bisa didengar atau bisa menjadi berkat buat setiap orang tuh luar biasa banget ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya. Tema Sharing with Rico Nesto kali ini adalah libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Waduh, kenapa saya bilang seperti ini teman-teman? Karena ini pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Saya waktu itu membuat suatu rencana gitu kan ya. Ada suatu project gitu kan yang menurut saya sih wah ini sesuai banget nih dengan passion saya gitu kan. Saya buat project itu. Wah dengan semangat, dengan penuh bener-bener wah pasti saya bisa nih. Saya juga akhirnya merekrut beberapa teman-teman saya yang ahli di bidang ini. Terus kemudian saya meeting dengan mereka dan membuat suatu perencanaan project. Singkat cerita, selesailah apa yang sudah kita rencanakan kan. Dan kita akan berikan project ini ke orang yang memang membutuhkan project ini gitu kan. Terus kita kasih, wah kita dengan berharap banget gitu. Wah ini pasti diterima nih. Wah setelah ini pasti, wah kita langsung selesai dan kita bisa langsung kerjakan gitu. Tahu nggak teman-teman hasilnya seperti apa? Nggak diterima. Semuanya ditolak. Akhirnya ya itu membuat kita down banget kan. Duh, kenapa ya? Sempat saya tanya kepada teman-teman saya, kemudian kita evaluasi nih apa yang salah. Oh mungkin proposalnya atau ininya atau apanya. Kita bedah, kita analisa lagi. Terus akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya yang salah bukan di metodenya atau di proposalnya atau apapun ini. Yang salah adalah kita tidak memulai suatu project ini dengan doa dan mengandalkan Tuhan. Wah itu langsung teman-teman iya ya. Kayak kita tuh ngerasa bahwa oh kita bisa kok, kita berjuang sendiri bisa kok. Tapi endingnya akhirnya ditolak gitu kan. Dan dari hasil diskusi kita, ternyata kita tidak berdoa dan kita tidak melibatkan Tuhan gitu kan. Wah, itu kayak tamparan keras gitu kan. Dan akhirnya kita sama-sama nih teman-teman berdoa bareng-bareng sama teman-teman saya gitu maksudnya ya. Terus kemudian kita minta ampun dulu sama Tuhan karena kita tidak memulainya, tidak mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ya kita berdoa dan kita benar-benar meminta kepada Tuhan ya kita udah buat project. Ya semoga project ini bisa berguna gitu loh. Proposal kita ini bisa diterima istilahnya gitu kan. Akhirnya kita berdoa, ya kita serahin semua sama Tuhan deh. Udah selesai berdoa, ya udah rutinitas seperti biasa. Kita ngobrol sama teman, ya udah deh. Berarti project kita nggak diterima, ya udahlah, biarin aja deh. Ya mungkin ya belum rezekinya gitu kan. Akhirnya ya udah kita aktivitas masing-masing lagi deh gitu kan. Tahu nggak teman-teman? Setelah kita berdoa kurang lebih ya lama sih ya. Sebulanan lah ya, sebulanan berlalu, tiba-tiba yang dulu kita kasih proposal project kita kasih ke orang yang membutuhkan proposal kita ini, telepon. Bro, sebulan lalu kan kamu pernah ngasih proposal ya, bisa nggak kirimin lagi? Mungkin agak dirubah lah, akan direvisi lah, ada beberapa hal yang memang harus direvisi. Emang kenapa bro? Aku bilang gitu kan. Ya kayaknya ini memang ada butuh nih, kita mau ada suatu event, ya kita butuh kalian. Wah gitu kan. Wah itu bener-bener kayak ngerasa bahwa wih luar biasa banget ya. Wah dengan semangat akhirnya oh siap, kita akan coba kirimkan lagi proposalnya ya kan. Aku kontak teman-teman gitu kan. Wah teman-teman ngerasa seneng banget. Wih akhirnya ya project kita yang kita bangun gitu ya akhirnya ada orang yang mau gitu kan. Dan kita bisa masuk di event tersebut gitu kan. Terus kemudian selesai kita kirim proposalnya. Gak lama teman-teman, seminggu langsung diterima proposalnya. Dan kita bisa ikut event tersebut dan kita benar-benar bisa mengerjakan proyek kita di situ. Nah, dari cerita ini, dari sharing ini teman-teman, itulah gunanya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kita ini memang manusia biasa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu nggak akan bisa. Gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu nih, pekerjaan apapun, ya sebelumnya kita mulai dengan doa dan kita libatkan Tuhan. Disitulah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saya dan teman-teman saya bersyukur kepada Tuhan dan benar-benar ngerasa bahwa iya ya,
segala sesuatu, apapun itu, rencana kita, pekerjaan kita, apapun, sebelum kita memulai, ya kita harus berdoa dulu dan kita berharap kepada Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan untuk menyertai. Istilahnya kita harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Nah, semoga sharing singkat ini teman-teman ya bisa menjadi berkat buat teman-teman untuk memulai sesuatu hal itu harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau gitu, thank you buat teman-teman.